Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, alhamdulillah anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Ya, hari ini ya Ustaz bisa bertemu lagi dengan antum sekalian. Ya, bisa melihat wajah-wajah antum yang ganteng-ganteng. Ya, sudah sekian lama kita sudah tidak bertemu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kita masih membahas hadis yang ke-28. Ya, hadis yang ke-28. Ya, hadis arba'in yang kita bahas itu ada sekitar 42 hadis. Jadi untuk semester ini ya, kita menyelesaikan pembahasan hadis kita sampai kepada hadis yang ke-30. Ya. Ya, Ustaz berharap kepada antum sekalian untuk membuka kamera antum ya. Ada ini beberapa ya anak yang Ustaz belum kelihatan nih wajahnya. Ya. Ya, tolong dibuka kameranya. Iya. Alhamdulillah. Ya, coba dibuka hadis yang ke-28. Ya. Hadis yang ke-28. Ya, kita masih membahas tentang hadis yang ke-28 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya orang-orang yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Ya, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi gerahammu. Ya, ini adalah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan bukan saja kepada sunnah Nabi ya saja, akan tetapi juga berpegang kepada sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, khulafa'ur rasyidin ini adalah merupakan perwakilan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sunnah sahabat khulafa'ur rasyidin ini adalah merupakan penjelas
dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Banyak sekali dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk mengikuti sunnahnya para sahabat, sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya, sebagaimana di dalam hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ara baqa'i fikum illa qalilan. Faqtadu bil ladaini min ba'di." Wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Wahtadu bihadyi Ammarin wa ma haddatsakum Ibnu Mas'udin faqbaluh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku tetap hidup bersama kalian. Maka ikutilah dua orang ini sepeninggalku, yaitu apa? Abu Bakar dan Umar. Dan berpetunjuklah dengan petunjuk Ammar dan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada kalian, maka terimalah. Ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti sunnahnya sahabat Nabi SAW. Fatamassaku bi ahdi ibni ummi abdin wahtadu bi ahdi Ammar. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpegang teguhlah kepada pesan Ibnu Ummi Abd dan berpetunjuklah dengan petunjuk Ammar. Ya, inilah penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar supaya kita mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, dan Ali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya para khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Uthman, setelah itu adalah Ali. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kekhalifahan mereka. Al-khilafatu ba'di 30 sanah. Sesungguhnya kekhalifahan sepeninggalku itu berlangsung selama 30 tahun. Ya, jadi kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman sampai dengan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, itu mereka, kekhalifahan mereka berlangsung selama 30 tahun. Lalu setelah itu yang ada adalah kerajaan. Ya, Ustaz harapkan yang fotonya yang tak terlihat ini diperlihatkan coba. Fikri Ihsan, Hibatul Haqi, ya, Hafiz Mumtaz, Reza, ya, Safirul, ya, coba fotonya diperlihatkan. Ya.
Dan juga banyak dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan juga bahwasannya Umar bin Abdul Aziz termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian, kata Nabi SAW, berada di bawah naungan zaman kenabian hingga batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan turun-temurun dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan diktator dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian setelah itu akan berdiri khilafah, kekhilafahan yang berjalan di atas manhaj kenabian. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz memegang pemerintahannya, masuklah seseorang menemuinya lalu menceritakan hadis ini kepadanya. Maka Umar bin Abdul Aziz itu merasa senang dan merasa kagum, ya, dengan hadis ini. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz ini adalah termasuk sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya beliau termasuk khalifah yang mendapatkan petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat sunnah dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ya, ini adalah kalimat kiasan wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tinggalkanlah perkara yang diada-adakan. Ya, tinggalkan perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah peringatan kepada kita agar supaya kita jangan mengikuti perkara-perkara yang baru di dalam agama.
Ya, perkara-perkara yang baru itu adalah perkara-perkara yang tak pernah dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini adalah perkara baru, dan perkara baru ini adalah merupakan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah apa saja yang diada-adakan dan tidak mempunyai landasan hukum dalam syariat. Kalau ada landasan hukumnya dalam syariat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah secara syar'i. Ya, kendati pun secara bahasa dia dinamakan bid'ah. Karena bid'ah secara bahasa semua hal yang baru. Ya, semua hal yang baru. Itu secara bahasa adalah bid'ah. Ini secara bahasa. Akan tetapi dalam istilah